Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan memaparkan tugas besar fisika RBL Research Based Learning kelompok 4A TPB 21A dari Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Mikail Arifin, NIM 120210066, beserta rekan-rekan saya, Alvin Wijaya, NIM 120300020, Pina Gracelia Boru Sembiring, NIM 120210045, Muhammad Alfidia Wildani, NIM 120210064, Febri Yeski, NIM 120210056, Muhammad Iqbal Al-Ghifari, NIM 120210063. Topik yang akan kami angkat pada kali ini yaitu motor listrik sederhana. Berikut gambaran alat yang kami buat. Pengertian. Konsep pertama motor listrik merupakan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kedua, prinsip kerja motor listrik merupakan memanfaatkan gaya yang dialami penghantar berarus pada medan magnet. Ketiga, komponen krusial motor listrik yaitu yang pertama, kutub medan. Dalam hal ini molina yang berperan sebagai penghasil medan magnet adalah magnet permanen yang berada di bawah rotor. Kedua, kumparan lilitan tembaga. Bila arus masuk menuju kumparan, maka arus ini akan menjadi elektromagnet. Lilitan tembaga yang berbentuk lingkaran dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakkan beban. Kumparan berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub magnet. Sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi. Jika hal ini terjadi, arusnya berbalik untuk merubah kutub-kutub utara dan selatan dinamo. Komutator. Komponen ini kegunaannya adalah untuk membalikkan arah arus listrik yang mengalir dalam kumparan. Komutator juga membantu dalam transmisi arus antara dinamo dan sumber daya. Mekanisme kerja utama seluruh jenis motor secara umum sama. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya arah dari gerakan kawat sesuai dengan aturan tangan kiri. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau lob, maka kedua sisi lob, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torque untuk memutar kumparan. Rangkaian arus listrik melalui suatu kawat yang berada di dalam medan magnetik akan mengalami momen dari gaya Lorentz. Pada motor listrik, sebuah kawat dililitkan pada sebuah bingkai berbentuk 4 persegi panjang. Panjang dan lebar bingkai masing-masing AB dan AD. Bingkai itu dapat berputar keliling sumbu. Kawat itu dilalui arus listrik I yang arahnya dari A ke B dan kemudian ditempatkan dalam medan magnet B. Pada suatu keadaan, medan magnet medan magnetik B membentuk sudut dengan bidang ABCD yang luasnya A sama dengan dalam kurung AB dalam kurung AD. Sudut antara medan magnetik B dengan bidang ABCD adalah sudut yang dibentuk oleh medan magnetik B dengan garis normal pada bidang itu yang sama dengan sudut. Bila dalam rangkaian arus listrik terdapat N buah lilitan kawat, maka momen gaya Lorentz besarnya. Rumus E sama dengan N kali B kali A kali omega sin theta. Keterangan E besar GGL induksi dalam kurung volt, N jumlah lilitan, I kuat arus, B kuat medan magnet dalam kurung WB atau meter persegi. A luas lilitan kawat meter persegi. Kecepatan sudut radian per sekon.
Gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Ketika sebuah kawat dengan panjang L dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Dengan menggabungkan antara gaya Lorentz dan definisi dari arus listrik, maka dapat dihitung besarnya gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner, yaitu F Lorentz sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Jika arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi maksimal sin 90 derajat atau sama dengan 1. Keadaan ini yang biasanya selalu dikondisikan secara nyata, yakni agar gaya Lorentz yang didapat selalu maksimal. Halliday 2008. Sehingga persamaan gaya Lorentz dengan arus listrik tegak lurus menjadi F Lorentz sama dengan I kali L kali B. Gaya Lorentz membentuk kopel dengan momen putar torsi sama dengan F kali S sama dengan I kali L kali B sin theta. Untuk N lilitan momen kopel menjadi torsi sama dengan N kali I kali L kali B kali sin theta, atau torsi sama dengan N kali I kali B kali A kali sin theta. Dengan keterangan L sama dengan panjang kawat satuan meter, I sama dengan kuat arus yang mengalir pada kawat ampere, B sama dengan induksi medan magnet Tesla, theta sama dengan sudut yang terbentuk antara B dan I, N sama dengan banyak lilitan. Praktikum membuat motor listrik sederhana. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan laporan RBL yang berjudul motor listrik sederhana yaitu 1. Membuktikan adanya gaya Lorentz yang timbul akibat adanya kawat berarus atau muatan listrik yang bergerak ketika berada dalam suatu medan magnet. Kedua, mengetahui prinsip kerja alat homopolar motor. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan alat homopolar motor. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada baterai 1,5 volt sebanyak 1 buah, peniti 2 buah, kawat tembaga enamel sepanjang 1 meter, lakban atau isolasi 1 buah, magnet 1 buah, gunting 1 buah, dan cutter 1 buah. Prosedur percobaan. Percobaan dengan variasi jumlah lilitan 10 buah pada kumparan. 1. Percobaan pertama menggunakan gulungan pertama yaitu 10 lilitan. Yang kedua, masukkan gulungan kawat tembaga ke lubang peniti. 3. Lalu letakkan magnet di sekitar kumparan atau gulungan. 4. Didapatkan hasil bahwa kumparan akan berputar tetapi tidak terlalu cepat. Percobaan dengan variasi jumlah lilitan 20 buah pada kumparan. Pertama, percobaan pertama menggunakan gulungan pertama yaitu 20 lilitan. 2. Masukkan gulungan kawat tembaga ke lubang peniti. 3. Lalu letakkan magnet di sekitar kumparan atau gulungan. 4. Didapatkan hasil bahwa kumparan akan berputar lebih cepat.
Oke, selanjutnya ada analisis. Berdasarkan prosedur percobaan yang dilakukan, maka diperoleh hasil uji coba sebagai berikut. Dapat kita lihat di tabel di bawah ini. Jika jumlah lilitannya ada 10, dengan jumlah baterai 1, dan dengan arah medan magnetnya tetap, maka keterangan putaran kumparan tembaga lambat. Jika jumlah lilitan 20 dengan jumlah baterai 1, dengan arah medan magnet tetap, maka keterangan putaran kumparan tembaga lebih cepat. Pada percobaan ini, kami menjadikan jumlah lilitan menjadi variabel bebas. Kedua kumparan tadi mempunyai jumlah lilitan yang berbeda. Kumparan pertama mempunyai jumlah lilitan sebanyak 10 buah, sedangkan kumparan kedua memiliki jumlah lilitan sebanyak 20 buah. Dengan kumparan 20 lilitan lebih cepat dibandingkan dengan kumparan 10 lilitan. Hal ini sesuai dengan rumus persamaan di bawah ini, dapat kita lihat. Di mana momen perputaran berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan, maka kumparan akan berputar semakin cepat. Sehingga rumus tersebut menjadi landasan untuk mengukur perputaran kumparan. Kesimpulan, saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Pada percobaan ini, kami menjadikan jumlah lilitan sebagai variabel bebas untuk melihat bagaimana pengaruh jumlah lilitan terhadap kecepatan putaran kumparan. Setelah percobaan dilakukan, kami mendapatkan bahwa semakin besar luas suatu kumparan maka semakin cepat kumparan tersebut berputar. Hal ini disesuai dengan rumus momen couple di mana besar alas berbanding lurus dengan momen putar. Maka dapat disimpulkan bahwa luas alas kumparan mempengaruhi momen putar kumparan tersebut. Berikut referensi yang kami gunakan untuk menyusun makalah ini. Berikut referensi yang kami gunakan untuk menyusun laporan ini.